Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kitab Ma'na Taghut karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Tapi ini sesi yang keempat dari pembahasan buku ini. Ya, kita sudah terangkan di sesi yang ketiga tentang makna keingkaran kepada taghut dan makna iman kepada Allah. Ya, di situ Syekh terangkan ada masing-masing 5 poin pembahasan ya. Apa dari makna keingkaran, kekufuran kepada taghut ada 5 poin, dan juga makna keimanan kepada Allah juga ada 5 poin. Yang pertama dari mana kufur kepada taghut sudah diterangkan ya, yaitu meyakini akan batilnya peribadahan kepada selain Allah, ya, meninggalkannya, membencinya, ya, mengkafirkan pelakunya dan memusuhi mereka. Itu dari makna keingkaran kepada taghut. Adapun makna iman kepada Allah, ya, dari poin yang kedua yang sudah diterangkan, padanya ada 5 juga, yaitu ya, engkau meyakini bahwasanya Allah dialah yang diibadahi semata tanpa ada ibadah kepada selainnya. Kemudian poin yang kedua, mengikhlaskan seluruh jenis ibadah itu kepada Allah. Yang ketiga, engkau menafikan dari segala yang disembah selain Allah itu. Pada mereka itu tidak ada dari hak ibadah. Sudah kita bahas ya. Kemudian mencintai para ahli tauhid, nah, memberikan loyalitas kepada mereka, serta membenci pelaku kesyirikan dan memusuhi mereka. Ya, mungkin dari mana-mana ya diterangkan oleh Syekh rahimahullah taala seputar dari kekufuran kepada taghut dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan saya bacakan sedikit dari uraian di syarah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala seputar masalah yang kita telah terangkan tadi. Tapi saya baca dari terjemahan maknanya saja ya, karena bahasa Arab ini agak panjang. Ya. Jadi yang pertama tadi kan sudah diterangkan tentang sifat keingkaran kepada taghut. Taghut sudah kita terangkan, itu apa saja yang disembah, yang diibadahi selain Allah. Nah, di situ ada keterangan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ya. Kata beliau, ya, dalam mengingkari taghut ini, beliau terangkan di sini ada 3 poin yang perlu diyakini oleh seorang muslim dan muslimah. Nah, yang pertama dia harus tahu apa itu taghut. Ya.
Karena kalau kamu tidak mengetahui apa itu tagut, maka tidak mungkin kamu bisa menjauhinya. Ya. Kan tidak mungkin seorang dia bisa menjauhi sesuatu yang dia tidak kenal, yang dia tidak apa? Kenal. Ya, dikenal itu tagut. Apa itu tagut? Ya. Nah, setelah dia tahu, baru dia bisa apa? Menjauhi tagut tersebut. Ya. Dia meninggalkannya. Nah, setelah dia mengetahui tagut, maka akan mudah untuk menjauhi tagut itu. Itu langkah yang kedua ya, dari uraian Syekh di situ. Nah, kemudian setelah seorang dia menjauhi tagut, maka dia harus memusuhinya. Ya, dia membenci tagut tersebut. Nah, dan dia benci orang-orang yang mengikuti tagut. Ya, ini sudah kita terangkan ya, dari apa yang sudah dibahas juga di keterangan dari Syekh rahimahullah ta'ala. Jadi itu ringkasan dari makna keingkaran kepada tagut dari uraian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Ya, adapun makna iman kepada Allah, ini beliau panjang menjelaskannya ya. Nah, dari makna iman kepada Allah, yaitu engkau meyakini dengan hatimu bahwasanya Allah adalah yang berhak diibadahi semata, tanpa ada selainnya. Dan setiap apa yang disembah selain Allah, ya, itu adalah sembahan yang batil. Ini sudah kita terangkan ya. Nah, apakah itu malaikat atau para nabi, orang-orang saleh, bebatuan, pohonan, ya, berhala, nah, harus dikafiri hal tersebut seluruhnya. Itu dari makna iman kepada Allah. Dan engkau meyakini dengan hatimu, kata beliau, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi semata kecuali Allah. Apa yang disembah selainnya, maka itu adalah sembahan yang batil. Dan ini kata beliau dari kelaziman akidah ini. Ya. Maka tidak cukup, kata beliau, engkau berkata ya, dengan lisanmu tanpa engkau meyakini dengan hatimu, dan tidak cukup engkau beramal ya, dengan anggota tubuhmu ya, seperti engkau salat, engkau puasa ya, tapi antara hati dan lisan tadi itu serta anggota tubuh tidak sejalan, harus sejalan ya. Ya. Jadi seorang ketika dia meyakini akan batilnya peribadahan kepada selain Allah, ya, itu dia ucapkan dengan lisannya juga dan diaplikasikan dengan amalan anggota tubuhnya. Dipahami ya? Baik. Dan tidak cukup seorang ketika dia hanya sholat saja atau dia puasa, kemudian dia berkata, ya, saya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian dia berkata lagi, tapi saya tidak tahu ya, apa yang disembah oleh orang-orang itu, misalnya dari orang-orang yang menyembah kuburan, yang menyembah bebatuan atau pepohonan, ya, saya tidak tahu hukumnya. Ya, jadi ada orang seperti itu ya, dia fokus ibadah, tapi dia tidak mengingkari orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini dari hal yang kurang pada tauhidnya nanti ya. Nah, baik. Jadi tidak cukup seorang dia hanya beribadah, dia sholat, dia berpuasa, dia membayar zakat misalnya, dia berhaji, tapi di sisi lain dia tidak mengingkari apa yang disembah selain Allah. Itu tidak cukup ya. Nah, harus dia gabungkan dua perkara tadi itu.
Kemudian juga kata beliau dari makna iman kepada Allah juga, yaitu engkau menyerahkan seluruh ibadah itu kepada Allah dan engkau tidak memalingkannya kepada selain Allah sedikit pun. Ya, seperti puasa, seperti salat, ya, puasa, zakat. Ya. Beri contohkan di sini ya. Ada orang yang dia salat, dia puasa, dia bayar zakat, ya. Tapi di sisi lain dia berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Dilihat dia salat, berpuasa di bulan Ramadan, ya, rajin puasa sunnah. Tapi kadang dia juga bisa di sisi lain, ya, kadang dia berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah ketika ada bahaya misalnya, atau dia menyembelih untuk selain Allah. Ya, ini kata Syekh. Nah, dia menjadi hamba Allah pada sebagian perkara, tapi juga bisa menjadi hamba selain Allah pada perkara yang lain. Dan ini kata beliau adalah musyrik. Ya, adalah apa? Musyrik. Walaupun dia salat, dia puasa, dia bayar zakat, tapi kalau dia masih berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan ketika ada bahaya kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, itu bukan muslim. Itu bukan muslim. Nah, dipahami ya? Ini dari orang yang beliau hafizahullah ta'ala. Beliau bawakan dua ayat yang sudah kita baca juga di penjelasan sebelumnya ya. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah hanya milik Allah amalan yang ikhlas itu. Ya. Ada ayat yang kedua, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah semuanya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, ya Rabb al-alamin, Rabb semesta alam. Ya. Berikutnya kata beliau, kita masih baca dari mana perkataan Syekh di sini ya. Nah, adapun kata beliau, orang yang beribadah kepada Allah pada sebagian dari ibadah-ibadah, dan dia beribadah kepada selain Allah juga pada sebagian ibadah-ibadah yang lain, maka ini kata beliau bukanlah orang yang beriman kepada Allah. Ya. Beri contoh di sini seperti orang-orang yang berpuasa, yang sholat, ya, berhaji. Nah, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi mereka berdoa kepada selain Allah. Mereka berdoa kepada orang-orang mati. Mereka menyembelih untuk orang-orang mati. Ya. Mereka bernadar untuk orang-orang mati. Mereka tawaf di kubur-kubur. Ya. Makanya kata beliau adalah orang-orang yang tidak menyembah Allah. Akan mereka adalah musyrik. Akan mereka adalah apa? Musyrik. Ini sama tadi ya, sudah diterangkan. Karena dia campur ibadah ya, kepada Allah, di sisi lain juga dia beribadah kepada selain Allah. Ya, tidak akan terkumpul peribadahan kepada Allah dengan peribadahan kepada selain Allah selama-lamanya. Ya. Jelas ya? Karena Allah itu tidak butuh kepada kesyirikan. Beliau bawakan di situ hadis qudsi. Ya. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Ana aghna syuraka 'anil syirk. Faman 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu." Ya. Kata Allah, aku adalah yang tidak butuh kepada kesyirikan. Siapa yang beramal suatu amalan, dia berbuat kesyirikan bersamaku dengan selainnya, maka aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Ya, aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Nah, baik.
Karena Allah tidak ridha adanya kesyirikan bersama Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin dari penjelasan ya, dari makna-makna ucapan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Baik, berikutnya kata beliau masih dari kelanjutan makna iman kepada Allah. Ya. Seorang dia mencintai ahli tauhid, memberikan loyalitas kepada mereka, dan dia membenci pelaku kesyirikan dan memusuhi mereka. Ini kata beliau dari kelaziman tauhid. Ya, hal yang harus pada tauhid. Siapa yang mentauhidkan Allah dan dia mengkafiri tagut, maka harus dia mencintai orang-orang yang bertauhid, menolong mereka, ya, dan membenci para pelaku kesyirikan, ya. Karena Allah membenci orang-orang yang membuat kesyirikan. Jadi seorang itu dia membenci siapa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mencintai siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ya. Ini yang namanya dalam agama kita al-wala wal bara. Ya, ada kecintaan dan ada apa? Ada kebencian. Ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Kata Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Engkau tidak akan dapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu dari ayah-ayah mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau karib kerabat mereka. Nah, kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, dia harus membenci orang-orang tadi itu yang menjadi musuh Allah dan musuh Rasulnya. Ya, jadi dari uraian ringkas ya, dari apa yang bisa kita baca dari uraian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Berikutnya kita lihat dari uraian beliau. Sekarang kita masuk di sub pembahasan yang ketiga dari buku ini, seputar masalah hakikat agama Nabi Ibrahim. Hakikat agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat ini diktatnya ya. Ya. Kata beliau rahimahullah taala, wa hadhihi millatu Ibrahim allati safiha nafsahu man raghiba anha wa hadhihi hiyal uswatu allati akhbarahu Allah biha fi qawlihi qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Baik. Ini surah Al-Mumtahanah ayat keempat. Kata beliau, ini adalah agama Nabi Ibrahim. Ya. Yang barang siapa membencinya, maka dia telah memperbodohi dirinya sendiri. Dan ini adalah tauladan yang Allah kabarkan dalam firman-Nya. Ya. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, telah ada untuk kalian contoh tauladan yang terbaik. Fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Id qalu liqaumihim. Tatkala mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa saja yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum. Kami ya mengkafiri kalian dan
Diterangkan di situ wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada. Ya, telah tampak antara kami dan antara kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda. Sampai kalian beriman kepada Allah semata. Ya. Jadi apa yang sudah diterangkan tadi itu dari hakikat agama Nabi Ibrahim juga. Dan Nabi kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Ya, ini sudah kita bahas ya di kitab Al-Qawaidul Arba'ah. Dan juga sudah kita bahas di kitab Mana la ilaha illallah. Jadi di sini Syekh ulangi lagi. Beliau mempertegas kembali bahwasanya keingkaran kepada tagut dan keimanan kepada Allah itulah agama para nabi dan rasul. Ya, seluruhnya. Bukan hanya agama Nabi Muhammad SAW, tapi itu agama nabi dan rasul seluruhnya. Itulah agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang mengikuti beliau dari para nabi dan rasul. Ya, ini itu merupakan contoh yang terbaik. Ya, perhatikan tadi ya. Kata mereka, "Inna bara'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Ini kan berlepas diri. Semuanya kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Ya, ditambah lagi kafarna bikum. Kami mengkafiri kalian dan telah tampak ya antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Itu jelas ya. Apa yang sudah diterangkan oleh Syekh persis. Itu merupakan agama Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga seperti itu agamanya. Dasar agamanya sama. Ya, mereka berlepas diri dari apa yang disembah selain Allah, ya, beserta orang-orangnya. Mereka mengkafirkan orang-orang itu. Ya, tanpa antara mereka dengan orang-orang itu permusuhan dan kebencian. Dipahami ya? Selama-lamanya sampai mereka beriman kepada Allah semata. Jelas ya? Ini dari mana keingkaran kepada tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Baik. Akhirnya dari hal yang mempertegas dari apa yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya ya. Nah, menunjukkan bahwasanya apa yang kita pelajari ini itu merupakan dasar dari agama para nabi dan rasul. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan ayahnya para nabi, panutan dari orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan nabi kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu diterangkan di ayat-ayat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita selesaikan lagi dari syarah dari Uraian Syekh Shalih Fauzan ketika menjelaskan tentang masalah ini. Ya, kata Syekh di situ, ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dengan membawa agama Nabi Ibrahim ini, yaitu ada pemurnian ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan apa yang selainnya. Ada kebencian karena Allah, ada kecintaan karena Allah. Ya. Itulah agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah kita baca tadi ayatnya ya. Nah, ya. Ayat tadi itu ada lanjutannya ya. Dikatakan di situ illa qaula Ibrahim li abi. Ya, kecuali perkataan Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Sekarang saya tanya, ayah Nabi Ibrahim apa? Muslim atau kafir? Hah? Ya, kafir ya. Diterangkan namanya di surah Al-An'am, namanya Azar. Wa id qala Ibrahimu li abihi Azar. Tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya yang bernama Azar. Illa qala Ibrahim li abihi. Kecuali perkataan Nabi Ibrahim kepada
ayahnya. Apa kata Nabi Ibrahim? La astaghfiranna lak. Aku akan meminta ampun kepada Allah untukmu. Ini kata para ulama sebelum tampak bahwasanya ayah Nabi Ibrahim adalah musuh Allah dan Rasulnya. Ya. Tatkala telah tampak bahwasanya ayahnya itu adalah musuh Allah dan Rasulnya, beliau berlepas diri. Beliau apa? Berlepas diri. Walaupun kepada ayahnya sendiri. Itu diterangkan di ayat yang lain di surah At-Taubah ayat 114 oleh Allah, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna Ibrahima la'awwahun halim. Tatkala tampak kepada beliau ya bahwasanya ayahnya itu adalah musuh Allah, ya, maka Nabi Ibrahim berlepas diri darinya. Ya, berlepas diri darinya. Itu agama Nabi Ibrahim. Yang Nabi kita diperintah untuk apa? Untuk ya mencontoh dari agama beliau ya alaihissalam. Jelas ya? Tapi ingat ya, kalau misalnya ada orang tua yang kafir, anaknya muslim, ya si anak tidak dilarang dia berbuat baik kepada orang tuanya misalnya. Ya, sebatas pada perkara-perkara dunia. Ya. Ini kan sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Nah, tapi dalam masalah agama tidak boleh dia tolong menolong di situ. Ya. Tidak boleh ada toleransi dalam masalah agama. Dipahami ya? Di masalah-masalah dunia, jual beli, berinteraksi dengan orang kafir, itu hal yang dibolehkan. Ya, pada sebatas perkara yang mubah. Tapi kalau sudah masuk di perkara agama, maka tidak boleh seorang dia apa? Ya, tolong menolong di situ, bersyirikat pada agama kekafiran. Pada agama apa? Kekafiran. Nah. Baik. Itu dari uraian dari Syekh Shalih Fauzan ya. Dari hal yang memperjelas dari pembahasan yang kita kaji tadi itu. Tapi segera itu oleh majelis kita ya. Insyaallah taala berikutnya kita akan uraikan dari pembagian tagut ya, dari sub pembahasan yang keempat, dari mana dan cakupan tagut, dan beliau akan terangkan nanti ada 5 jenis tagut. 5 jenis tagut. Baik. Ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kita tanya jawab sedikit sebelum kita tutup. Terima kasih Ustaz atas izin bertanya Ustaz. Simpulan yang perdalam kewajiban yang sudah paham tauhid sedikit, karena saat dalam belajar yang memiliki sifat yang rendah hati. Meskipun simpulan sudah tahu kelebihan yang ada pada dirinya, simpulan tidak pernah menganggap dirinya mulia. Karena simpulan tidak sangat nyaman dan tidak senang dengan menganggap dirinya mulia. Suatu ketika simpulan tersebut bertemu orang kafir di rumah sakit. Bertemu apa? Bertemu siapa? Bertemu orang kafir di rumah sakit karena si orang kafir tersebut mengajaknya mengobrol. Iya. Terus? Simpulan tersebut menunjukkan sifat yang rendah hati, tidak merasa mulia di hadapan orang kafir. Akan tetapi di balik sikap rendah hatinya simpulan pada orang kafir tersebut, di dalam hati simpulan membencinya karena orang kafir tersebut telah musuh Allah dan Rasulnya. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah simpulan tersebut perlakuan sebenar pada orang kafir tersebut? Mohon diceritakan Ustaz. Itu dirinci ya, dilihat di masalah apa tadi dia berinteraksi, gitu kan? Kalau di masalah-masalah dunia tidak ada masalah ya. Misalnya ada dokter atau perawat, orang Nasara atau Yahudi atau orang kafir begitu ya, Hindu, Buddha, kita datang misalnya, ya, kayak tadi misalnya di kasusnya dia ketemu orang kafir di rumah sakit, sebatas dia ngobrol perkara-perkara dunia misalnya kan, ya, nah tidak ada masalah dia bicara, ya. Tapi kalau sudah masuk di perkara-perkara agama, ya, misalnya si kafir dia masukkan perkara-perkara agama di di pembicaraannya seperti itu. Kalau dia bisa bantah dia bantah. Kalau dia tidak bisa bantah dia pergi, jangan dia dengar.
Karena syubhat itu kan dari hal yang membahayakan hati seorang hamba. Jadi kalau dia tadi di kasusnya di masalah kedokteran saja, hal yang biasa dari perkara dunia, nah itu tidak ada masalah sepanjang dia jangan menyinggung masalah agama. Ya. Nah, satu lagi yang lain. Siapa tadi? Dan bagaimana kalau seorang itu sekadar dia meyakini dirinya itu mungkin sebenarnya ini berkah, sekadar dia mengakui amal sebabnya dia berpikir beri saya punya jiwa ini berkah, apakah dia balik termasuk Masalah apa tadi? Masalah seorang meyakini ya dari dirinya katanya ada keberkahan, itu dari hal yang diharamkan ya. Ya, bahkan bisa masuk kepada gulu, hari yang berlebihan. Dirinya itu ada keberkahan itu hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita panggil patokan di situ ya. Nabi itu kan keringatnya diambil oleh para sahabat, bekas wudunya ya diambil, rambutnya diambil, ya tabarruk dengannya, tidak ada masalah. Ya. Tapi ketika Nabi sudah meninggal, ya, ketika Nabi sudah meninggal, sudah wafat, tidak ada para sahabat yang mencari berkah kepada Abu Bakar misalnya, gitu kan? Padahal ini sahabat yang paling mulia, manusia terbaik setelah Nabi SAW. Tidak ada mereka yang mencari berkah kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, gitu kan? Apalagi orang-orang di bawah, ya, yang tidak ada di situ jaminan. Khulafaur Rasyidin itu dijamin masuk surga, jelas kan? Tapi tidak ada sahabat-sahabat yang lain mencari berkah kepada mereka. Iya, dipahami ya? Baik. Maka seorang ketika dia mengaku dirinya punya keberkahan, itu kadang bisa masuk kepada kesyirikan nanti ya. Ya. Bisa masuk kepada apa? Kepada kesyirikan, tergantung dari jenis keyakinannya kadang yang masuk di situ. Tapi secara umum dari hal yang diharamkan. Seorang dia mencari berkah, tabarruk kepada bekas-bekas orang yang masih hidup. Kayak tadi yang sudah diceritakan tadi dari kasusnya. Karena bisa mengantar kepada gulu dan berlebihan dalam masalah itu. Nah, ya saya kira dari akhir majelis mungkin ada kekurangan, kita akhiri majelisnya dan kita sambung nanti insyaallah taala di sesi yang berikutnya ya dari kitab Mana Tawbud. Nah, subhanallah walhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.